Tiga cara ketika menghadapi sebuah masalah yang begitu besar. Ya, simak terus video saya. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya jika memang video saya bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tony Haryanto, yang akan memberikan video-video positif untuk Anda, ya, mudah-mudahan bisa merubah hidup Anda jauh lebih baik dan jauh lebih dahsyat. Untuk itu, simak terus video saya. Saat Anda menonton video ini, ya, saya yakin pasti Anda semua punya masalah, ya. Cuman masalah kita ada yang besar, ada yang kecil, dan juga mungkin ada masalah-masalah yang sangat rumit, yang bahkan kita merasa berat sekali menghadapi masalah tersebut. Sebelumnya, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar masalah-masalah apa yang Anda sedang rasakan saat ini. Masalah-masalah apa saja yang membuat hidup Anda rumit, membuat hidup Anda begitu sangat berat sekali. Ya, silakan tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan kita nanti bisa memberikan solusi untuk Anda semua. Melihat dari kondisi saat ini, ya, kita tentunya mempunyai masalah yang berbeda dalam menyikapinya. Dan kita juga menganggap masalah itu mungkin bagi kita saat ini berat, tapi bagi orang lain itu biasa saja atau mungkin nggak terlalu berat, ya, karena kondisi kita juga berbeda. Nah, contoh, misalkan pada saat ini kita sedang kekurangan, misalkan kita sedang rezekinya seret, ya, rezekinya mungkin nggak datang-datang, ya, tapi bagi orang lain itu hal biasa, itu hal yang saya sudah biasa mengalami hal itu, tapi bagi kita yang mungkin tidak terbiasa, itu akan terasa berat, ya, sangat bagaimana ya caranya agar rezeki itu datangnya biar lancar, agar apa yang kita upayakan, apa yang kita harapkan itu segera terwujud, ya. Nah, langsung saja saya akan memberikan, ya, 3 tips agar kita bisa menghadapi masalah-masalah yang saat ini melanda diri kita, masalah-masalah yang sedang membuat hati kita tidak nyaman, tidak enak, tidak nyenyak dalam tidur kita, ya. Misal, contoh, ketika kita saat ini mungkin ketika dihadapkan pada masalah hutang, ya, kita ditagih-tagih oleh debt collector, ya. Kita perbaiki, kita koreksi dari masa lalu kita. Mungkin kita dulu karena pastinya kita berhutang, ya, kita dulu berhutang. Nah, penyebabnya itu apa? Kita dulu berhutang. Mungkin dulu kita sedang hidupnya itu ingin sesuatu. Nah, makanya karena kita tidak bisa membeli ataupun kita memiliki barang tersebut, akhirnya kita berhutang, ya. Misalkan kita ingin mobil, kita ingin mempunyai rumah, kita ingin mempunyai motor ataupun yang lainnya, ya. Itu kita berhutang. Nah, harusnya pada saat itu kita bisa mengurangi, kita bisa memiliki strategi yang lain, ya. Jangan sampai kita berhutang, ya, jangan sampai kita ingin memiliki itu sesuatu barang tersebut kita berhutang. Nah, makanya kita terjerumus pada hutang itu tadi, hutang riba. Akhirnya yang membuat diri kita saat ini kita dikejar-kejar oleh debt collector, kita dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ya, contoh lain, ketika saat ini kita sakit yang tak kunjung sembuh, misalkan pada saat dulu kita mungkin tidak bisa menjaga tubuh kita zolim terhadap diri kita, terhadap tubuh kita jarang olahraga, ya, kita tidak bisa menjaga pola makan secara teratur, mungkin kita lalu setiap malam begadang, tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita. Akhirnya pada saat ini kita merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Kemudian lagi, mungkin saat ini rezeki kita sedang seret, usaha apa saja selalu bangkrut, ya. Terlebih kondisi saat ini pandemi, semua yang kita usahakan, semua yang kita upayakan tak kunjung mendapatkan hasil, ya. Barangkali kita masa lalu kita
kita tidak bisa mengatur keuangan kita, ya. Kita tidak bisa menjaga apa yang harusnya itu menjadi kewajiban ataupun kebutuhan kita, tapi kita membeli sesuatu yang keinginan saja, ya. Jadi bukan kita membeli barang-barang yang seharusnya itu kebutuhan, ya, tapi kita membelanjakan keinginan yang tidak terlalu penting. Nah, kemudian lagi, Mas, kalau jodoh saya tak kunjung datang, saya belum menemukan jodoh yang cocok. Padahal usia saya sudah sudah hampir tua juga, misalkan untuk menikah. Nah, barangkali ya zaman masa lalu kita pernah menyakiti hati orang lain, ya. Kita mungkin juga kurang peduli terhadap orang lain. Teman-teman saya menikah lebih dulu, silahkan. Saya saat itu memang ingin menyenangkan diri saya sendiri, ingin masih menikmati hidup saya. Nah, barangkali kita mungkin kurang peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita mungkin kurang peduli dengan perasaan orang lain yang mungkin saat itu kita ada orang yang dekat sama kita, tapi kita mungkin kurang peduli. Nah, tips yang pertama yaitu kesalahan masa lalu jangan ulangi dan segera perbaiki. Ya, saya ulangi lagi, kesalahan masa lalu jangan diulangi, perbaiki. Ya, segera perbaiki, jangan ulangi lagi. Misalkan yang saya ceritakan tadi, misalkan dulu kita pernah melakukan hutang, pada saat ini jangan berhutang lagi, ya. Pada saat dulu kita kurang bisa mengatur ekonomi kita, mengatur keuangan kita, pada saat ini kita harus perbaiki, kita atur keuangan kita. Kita yang menjadi kewajiban kita yang mana kita harus atur, ya. Jangan kita membeli sesuatu yang hanya menjadi keinginan saja, ya. Tapi lebih fokuskan pada kebutuhan, yang benar-benar kebutuhan kita. Lalu kemudian kita lebih respect lagi, kita harus lebih kepada orang yang di sekitar kita, kita harus lebih peduli lagi, ya. Syukur jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Untuk yang sakit, kita harus lebih menjaga pola makan kita, pola hidup sehat kita lagi, jaga olahraga kita, ya. Kita harus memperbaiki lagi untuk hidup nanti yang lebih baik lagi, ya, ke depannya, agar tidak terulang lagi masalah-masalah yang datang pada hari ini. Lalu tips yang kedua yaitu ikhlaskan dan relakan, ya. Ketika kita bisa mengikhlaskan, kita bisa merelakan Allah yang sudah takdirkan masalah ini datang kepada saya, masalah-masalah yang begitu berat ini hadir di kehidupan saya saat ini, ya, kita ikhlaskan, kita relakan. Insya Allah ketika hati kita lapang, pikiran kita tenang, solusi-solusi pasti akan datang. Kita bisa menerima semua takdir-takdir yang Allah sudah tetapkan pada kita saat ini, ya. Jadi ketika saat ini kita dihadapkan pada suatu masalah yang begitu berat, yang begitu rumit, kita bisa tenang, kita bisa relakan, kita bisa ikhlaskan, karena semua sudah menjadi ketentuan dari Allah, Tuhan yang sudah menetapkan ke dalam diri kita saat ini, ya. Untuk itu tips yang kedua yaitu ikhlaskan, relakan. Kita terima semua masalah-masalah yang ada dalam diri kita, masalah yang ada dalam hidup kita saat ini, itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tips yang ketiga yaitu kita dekati dengan yang Maha Pemberi solusi, ya. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan yang Maha menciptakan, yang Maha memiliki semua permasalahan-permasalahan hidup kita. Maka ketika kita bisa dan mau mendekatkan diri lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Sang Maha Pencipta, itu nanti pasti akan solusi-solusi akan datang kepada diri kita. Kita pasrahkan kepada Allah yang Maha memberikan solusi bagi diri kita, ya, atas permasalahan-permasalahan hidup kita saat ini. Kita dekatkan, kita pasrahkan, kita cari solusi, kita mintakan solusi pada yang Maha Pemberi solusi, yaitu Allah yang Maha segalanya. Insya Allah, jika memang Allah sudah menetapkan takdir kita, ketika Allah sudah memberikan ujian ini pada saat ini ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita, ya, kita kembalikan lagi, kita mintakan solusi hanya kepada pemberi solusi, ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah yang Maha memberi solusi. Jadi insya Allah ketika kita bisa pasrah, ya,
kita menerima semua apa yang sudah Allah tetapkan. Kita juga kita mintakan pertolongan hanya kepada Allah. Insya Allah itu nanti pasti solusi akan datang. Ya, jangan lupa tadi 3 solusi dari saya agar hidup kita bisa lebih baik dalam menghadapi ujian-ujian. Jangan lupa yang pertama yaitu tadi apa? Perbaiki, jangan ulangi. Ya. Kemudian yang kedua, ikhlaskan dan relakan. Ya. Yang ketiga yaitu kita minta solusi pada yang maha pemberi solusi. Ya, 3 tips dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan dan hidup Anda bisa lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang berat, dan mudah-mudahan solusi-solusi akan selalu datang kepada diri Anda. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.